Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan judul Allah Mengetahui Kebodohanku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita dapat memuji diri bahwa kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Hati terbagi dalam pelayanan dan berkata, sebagian milik saya dan sebagian milikmu. Seorang anak Allah harus meneliti apakah ada dosa yang telah dia pelihara dan manjakan dalam dirinya, dan membiarkan Allah untuk mencabut dosa itu dari hatinya. Ia harus menaklukkan dosa yang satu itu, karena itu bukanlah perkara sepele di hadapan Allah. Seorang berkata, saya sama sekali tidak cemburu, tetapi merasa gusar lalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas, walaupun kemudian menyesal karena amarah. Ada juga yang berkata, saya punya kelemahan di sana-sini, tetapi kemudian membencinya sebagaimana dinyatakan oleh orang tertentu dari sahabat-sahabatku. Tuhan tidak memberikan satu daftar ukuran dosa supaya kita menghitung beberapa beresiko kecil dan bahayanya pun kecil, sementara yang lain juga lebih besar dan akibatnya pun lebih berbahaya. Satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah seluruh terpengaruh. Perkataan yang tidak sabar yang menggetarkan bibir janganlah diungkapkan. Pemikiran yang tidak pantas untuk karakter Anda haruslah disingkirkan, karena akan melemahkan pengaruh Anda dan pasti akan berakibat dan Anda akan dianggap remeh oleh orang lain. Anda harus menaklukkan pikiran bahwa Anda adalah suhada dan menuntut janji Kristus yang berkata, kasih karuniaku cukup untukmu. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 111 dan 112. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada saat ini memberikan kekuatan dan juga berkat bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan sebuah penekanan. Kita dapat memuji diri, kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat, dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan juga kesehatan yang secukup bagi mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan dalam mengambil setiap keputusan, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk tim dokter, Tuhan berkati, perawat, bidan, para pekerja kesehatan, dan semua yang melayani di rumah sakit dan puskesmas. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka memiliki roh dedikasi di dalam pelayanan. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, Tuhan berkati semua tukang dan juga material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan yang Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga juga Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, dan setiap lembaga pendidikan, universitas, juga Tuhan memberkati agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.